Assalamualaikum saudaraku sebangsa dan setanah air. Ini sambil ngopi ya. Oh ya, kemarin ada beberapa orang yang nanya kepada saya terkait tentang masalah orang ini membela ya. Membela kepada tetangganya yang satu kelurahan gitu, terkait masalah tanah, yaitu tanah tersebut telah dirusak atau diserobot dan tanaman-tanamannya telah dirusak dengan secara masif. Pada akhirnya orang ini ditanya atau setengah diusir dengan berbahasa kapasitas, yang mengatakan bahwa kapasitas Anda itu apa membela tanah yang dirusak itu, sementara orang tersebut memang bukan pemilik melainkan tetangganya itu ya. Dan pastinya ditanyakan kapasitas, berarti hubungannya dengan masalah surat kuasa untuk pembelaan itu dan lain-lain. Begini saudaraku, saya akan jawab ya. Ini pendapat saya, bahwa untuk membela kepada orang lain atau tetangga kita yang sebangsa, setanah air, yaitu Indonesia. Begini, saudaraku, yang jelas Anda itu sangat punya kapasitas untuk membela itu, biarpun tanpa adanya surat kuasa, ya. Karena mungkin Anda bukan advokat. Gitu. Dan saya mengatakan seperti ini jelas punya landasan. Khususnya ada di KUHP pasal 49 dan pasal 50. Ini coba saya bacakan ya, ini kitabnya. Di pasal 49 ayat 1 berbunyi, tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Ini kalau kita pahami ya, jelas di sini kita tidak bisa dipidana membantu orang lain, membantu hak hartanya orang lain, misalkan tanah tadi. Anda tahu bahwa tanah yang dirusak itu, Anda tahu bahwa itu milik tetangga Anda. Seumpama tetangga itu memang belum punya surat. Mohon maaf ya, bicara hak atas tanah, itu bukan hanya bicara surat, bukan hanya bicara sertifikat, dan lain-lain. Tapi kita harus memahami tentang masalah undang-undang tanah yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Termasuk PP. Ada di sini juga masalah ada di Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97. Ya. Jadi pada dasarnya kalau bicara hak atas tanah, kenapa saya katakan bukan hanya surat, tapi kita juga harus melihat adanya amanat undang-undang atas tanah itu. Yang pertama, ya, untuk mendapatkan hak itu bisa melalui babat alas, lalu dikuasai, dirawat, ditanam. Maka orang tersebut berhak mendaftarkan atas tanah tersebut untuk menjadi sertifikat hak milik. Dan orang itulah yang diberi hak atas tanah itu karena babat alas dan dikuasainya.
Jadi bukan bicara hanya surat. Yang kedua, di situ juga ada ya, barang siapa yang menguasai secara fisik tanah tersebut dengan nyata dan juga dengan tanpa tipu muslihat. Artinya nyata, jujur, menguasai dengan baik. Lebih dari 20 tahun, maka orang tersebut berhak mengajukan pendaftaran atas tanah itu. Artinya, orang yang menguasai lebih dari 20 tahun, itu melekat hak kepemilikan atas tanah tersebut. Jadi kita harus pahami bahwa untuk memiliki atas tanah atau kita termasuk yang punya hak atas tanah tersebut, salah satunya adalah menguasai tanah itu lebih dari 20 tahun dengan etikat baik. Artinya, jika ada surat atau ada orang lain yang merusak atas tanah yang dikuasai lebih dari 20 tahun itu, ya, dirusak tanaman-tanaman yang berdiri di atas tanah itu, jelas orang tersebut adalah melanggar hukum. Biarpun dia punya surat, misalkan dia punya sertifikat, ya, sertifikat seperti hak guna bangunan misalkan. Kita tahu bahwa sertifikat yang dimaksud mempunyai kekuatan, ya, yang kuat mengikat sesuai dengan PP 24 tahun 97. Sasaran di pasal tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud sertifikat yang kuat itu adalah ada syaratnya. Yang pertama adalah sertifikat tersebut isi di dalamnya itu harus sesuai dengan data fisik dan data yuridis. Dan yang kedua adalah secara nyata menguasainya. Secara nyata menguasainya. Artinya, kalau punya sertifikat itu tetapi tidak pernah menguasai dengan baik atas tanah itu, maka ini bukan kuat namanya. Ini disebut jelas di dalam PP itu. Yang dimaksud kuat itu adalah termasuk menguasai fisik dengan etikat baik. Setelah dikasih sertifikat oleh pihak BBN, dikuasai dengan nyata, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan dan lain sebagainya. Maka sertifikat itulah yang dimaksud mempunyai kekuatan yang kuat dan mengikat sebagai alat bukti yang paling sempurna. Akan tetapi kalau sertifikat tersebut seperti HGB, itu justru isinya tidak sesuai. Misalkan yang datanya dia berasal dari tanah negara, perolehannya dari SHGB-nya itu. Ternyata di kutipan letters yang ada di desa, ini juga sebagai acuan, ya. Ternyata itu bukan tanah negara misalkan, tapi tanah hak yayasan. Bahkan dikuasai oleh orang lain. Apalagi orang lain tersebut sudah lebih dari 20 tahun. Jelas sertifikat tersebut itu adalah benturan dengan peraturan dan perundang-undangan atas tanah. Sehingga di sini bukan tambah kuat, melainkan perlu dikaji sertifikat itu kenapa lahir, kenapa ada dengan benturan terhadap peraturan dan perundang-undangan atas tanah, termasuk penguasaan fisik. Contoh tadi misalkan sertifikat HGB itu, HGB kan hak bangunan, kita temui ada di PP 40 tahun 96 terkait tentang sertifikat HGB. Di situ kan ada yang namanya hak dan kewajiban. Pasal-pasal di situ menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Salah satunya adalah harus ada bangunannya. Wajib membuat bangunan karena sudah meminta HGB, hak guna bangunan itu. Jika tidak dibangun sampai masanya habis misalkan, justru tidak boleh diperpanjang.
Karena orang yang punya HGB tersebut berarti terbukti mengkhianati atas tanah itu. Sudah dikasih oleh negara melalui badan